Pemerintah resmi meluncurkan paket kebijakan ekonomi baru untuk mempercepat pertumbuhan di tahun 2025. Anggaran yang digelontorkan sebesar 16,23 triliun rupiah. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan kebijakan ini akan fokus pada penguatan perlindungan sosial dan penciptaan lapangan kerja. Erlangga menyebutkan paket ini terdiri dari 8 program strategis. Program-program tersebut dirancang untuk mendorong sektor-sektor kunci dan akan berjalan bersamaan dengan upaya reformasi struktural. Paket stimulus termasuk program magang bagi lulusan perguruan tinggi sebanyak 20.000 orang dengan alokasi 190 miliar rupiah. Selain itu, ada pembebasan PPh 21 selama 3 bulan untuk 552.000 pekerja sektor pariwisata yang menelan anggaran 120 miliar rupiah. Sejumlah program bantuan lainnya juga diluncurkan seperti bantuan pangan 7 triliun rupiah dan subsidi iuran ketenagakerjaan senilai 36 miliar rupiah. Pemerintah juga akan memperpanjang jangka waktu pajak penghasilan 0,5% hingga tahun 2029 dan diiringi dengan penyesuaian penerima PPh final 0,5% bagi wajib pajak UMKM. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK resmi menerbitkan peraturan OJK nomor 19 tahun 2025 tentang kemudahan akses pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Aturan ini diterbitkan sebagai upaya mendorong pemberdayaan UMKM guna meningkatkan ketahanan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepala Eksekutif Pengawas Bank OJK, Ediana Rai mengatakan, POJK ini mendorong perbankan dan lembaga keuangan non-bank untuk memberikan kemudahan akses kredit yang mudah, tepat, cepat, murah, dan inklusif, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Melalui aturan ini, bank dan lembaga keuangan non-bank diwajibkan memberikan kemudahan akses pembiayaan melalui berbagai kebijakan. Bentuknya beragam, mulai dari penyederhanaan persyaratan hingga skema pembiayaan khusus yang memungkinkan penerimaan jaminan berupa kekayaan intelektual. Dia menambahkan POJK ini merupakan tindak lanjut amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Undang-Undang P2SK. Selain kemudahan, aturan ini juga menekankan penerapan tata kelola dan manajemen risiko, pemanfaatan teknologi informasi, hingga peningkatan literasi keuangan bagi pelaku UMKM. POJK yang diundangkan pada 2 September 2025 ini akan mulai berlaku 2 bulan sejak diundangkan dan akan berlaku untuk seluruh bank serta lembaga keuangan non-bank. Kementerian Dalam Negeri merilis data kapitalisasi fiskal daerah untuk tahun anggaran 2025 yang menunjukkan kondisi mengkhawatirkan. Dari total 546 daerah di Indonesia, sebanyak 493 daerah atau sekitar 90% diantaranya masih tergolong memiliki kapasitas fiskal yang lemah. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal menyatakan, hingga 31 Agustus 2025 hanya sedikit daerah yang mampu berdiri kuat secara fiskal. Berdasarkan data Kemendagri, dari ratusan daerah otonom, hanya 26 daerah atau sekitar 5% yang tergolong memiliki kapasitas fiskal kuat. Sementara 27 daerah lainnya atau sekitar 5% berada pada kategori fiskal sedang. Jika dirinci pada tingkat provinsi, dari total 38 provinsi, sebanyak 15 provinsi atau 39% diantaranya masuk kategori fiskal lemah. Sementara 12 provinsi dalam kategori sedang dan hanya 11 provinsi atau 29% yang dinyatakan memiliki kapasitas fiskal yang kuat. Bank Indonesia mengumumkan posisi utang luar negeri atau ULN Indonesia pada Juli 2025 tercatat sebesar 432,5 miliar dolar Amerika Serikat. Jumlah ini menunjukkan penurunan dibandingkan posisi bulan sebelumnya sebesar 434,1 miliar dolar Amerika Serikat. Secara tahunan, utang luar negeri Indonesia tumbuh 4,1% atau melambat jika dibandingkan pertumbuhan pada Juni 2025 yang mencapai 6,3%. Bank Indonesia menyebutkan perlambatan pertumbuhan utang luar negeri terutama disebabkan oleh turunan utang luar negeri sektor publik atau pemerintah. Penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah juga menjadi faktor pengaruh. Utang luar negeri pemerintah pada Juli 2025 tercatat sebesar 211,7 miliar dolar Amerika Serikat dengan pertumbuhan yang melambat menjadi 9% secara tahunan. Sementara itu, utang luar negeri swasta tercatat stabil di kisaran 195,6 miliar dolar Amerika Serikat. Bank Indonesia juga mencatat struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat. Hal ini tercermin dari rasio utang luar negeri terhadap produk domestik bruto yang turun menjadi 30%, serta dominasi utang luar negeri jangka panjang yang mencapai 85,5% dari total utang luar negeri. Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut bakal kembali memperpanjang tenggat waktu divestasi TikTok. Perusahaan induk TikTok ByteDance sebelumnya diharuskan menjual aset mereka di Amerika Serikat sebelum 17 September 2025 atau menghadapi pemblokiran.
Pemerintah Trump tidak akan melaksanakan ancaman pemblokiran pada 17 September dan diprediksi akan menetapkan tenggat waktu yang baru. Jika terjadi, ini akan menjadi perpanjangan waktu keempat yang diberikan. Presiden Trump sendiri pekan lalu memberikan pernyataan yang ambigu, di mana ia membuka peluang pemblokiran namun juga mengakui adanya negosiasi. Dasar hukum penjualan ini adalah Undang-Undang tahun 2024 yang mewajibkan saham TikTok dijual ke entitas non-China demi keamanan nasional. Perkembangan negosiasi penjualan saham TikTok yang memiliki 170 juta pengguna di Amerika Serikat ini berjalan lambat. Salah satu penghambat utama adalah syarat persetujuan dari pemerintah China di Beijing, terutama karena algoritma TikTok yang menjadi incaran banyak perusahaan. Saat ini Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent dan perwakilan dagang Amerika Serikat Jamieson Greer tengah berada di Spanyol untuk bernegosiasi dengan Wakil Perdana Menteri China, Hai Lifeng. Topik TikTok disebut masuk dalam agenda pembicaraan namun kesepakatan diperkirakan baru akan tercapai setelah tanggal 17 September mendatang.